jelaskan sama Bapak dan Ibu tentang TBC paru. Kita mulai ya. Apa itu TBC paru atau biasa kita kenalnya TB paru ya. TBC paru ini adalah penyakit menular yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis atau kuman TB. Kuman TB ini bisa menyerang paru-paru dan anggota tubuh yang lain seperti tulang, suatu otak, kelenjar getah bening. TB ini bukan penyakit turunan. TB ini juga bukan disebabkan oleh kutukan. Kadang-kadang orang bilang kalau kena TBC kena kutukan atau kena guna-guna, dan ini ternyata bukan, karena kita hidup di Indonesia atau negara tropis itu menyebabkan kuman TB ini berkembang. Jadi Indonesia sangat rentan dengan penyakit TB paru. Untuk pertanyaan nanti sambil jalan aja, langsung angkat tangan aja kalau ada pertanyaan. Oke, selanjutnya apa aja sih gejala TBC? Bisa dilihat di sebelah sini. Gejala TBC ini biasanya paling umum batuk berdahak lebih dari 2 minggu secara terus-menerus. Gejala lainnya ada demam, ada batuk dengan dahak bercampur darah, terus ada nyeri dada, ada tangan berkeringat malam hari tanpa sebab. Jadi misalnya lagi nggak ngapa-ngapain, cuma tidur aja atau lagi nonton TV, tiba-tiba keringatnya banyak, itu juga salah satu gejala TB paru. Nafsu makan menurun dan berat badan menurun. Kira-kira harus ada semua atau enggak sih Sus? Ternyata enggak juga sih. Jadi gejala TB bisa sendiri atau mulai dari semua ini, tapi ternyata pas dicek kita kena TBC paru. Kalau misalnya teman-teman atau ada keluarga terdekat yang mengalami gejala ini, boleh langsung ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan terdekat. Lalu selanjutnya kita bahas apa aja sih penularan TBC. Penularan TBC ini bisa terjadi melalui udara yang mengandung kuman tersebut. Jadi bisa berasal dari percikan dahak, karena batuknya nggak ditutup atau nggak pakai tisu, biasanya kan kita sering, dan sekarang untungnya kita diwajibkan untuk menggunakan masker. Jadi menggunakan masker ini meminimalisir penularan TBC. Terus untuk penularannya sih hanya dari udara aja sih, dari makanan atau keringat itu tidak menular. Lanjut ke gimana cara mencegah penularan TBC. Mencegah penularan TBC itu kita bisa dengan minum obat secara teratur. Dengan catatan kita udah ke dokter dulu ya, ke dokter didiagnosa TBC, makanya kita dikasih obat. Nah itu kita harus minum obat secara teratur. Nah setelah 2 minggu kita minum obat secara teratur, cuma itu tidak akan menularkan lagi ke orang lain. Jadi biasanya setelah kita ke dokter didiagnosa TBC paru, kita harus minum obat. Setelah minum obat, sambil minum obat 2 minggu berjalan, kita harus menggunakan masker biasanya untuk meminimalisir pencegahan penularan TBC paru. Terus pada saat batuk juga, pasien-pasien yang terkena TBC harus menutup mulutnya dengan tisu, masker, atau bagian dalam ruangan atas supaya tidak menularkan ke orang lain. Setelah batuk di tisu itu harus dibuang ke tempat sampah, jadi jangan menularkan juga ya. Yang hidup sehat tanpa TBC paru, yang pertama bisa kita lakukan dengan makan makanan yang bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh, menjemur alas tidur agar tidak lembab, membuka jendela rumah supaya cahaya matahari masuk, olahraga teratur, imunisasi BCG untuk anak-anak, dan juga jangan merokok dan menghindari orang merokok yang ada di sekitar. Kira-kira itu aja yang bisa saya sampaikan hari ini. Untuk Ibu dan Bapak ada pertanyaan? Ditanya terus. Ya, silakan Pak. Itu kan gejalanya salah satunya seperti sekali terakhir itu kan ada batuk, terutama batuk ya. Betul Pak. Terus ada juga tuh berat badan. Nah misalnya pada berat badannya kan menurun tuh ya. Betul. Kalau misalnya dia ada batuk terus menerus, terus ternyata malah berat badannya bukan turun naik, itu gimana tuh Mas? Gejala TBC bukan ya? Oke. Terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Dengan Bapak siapa?
dengan Bapak Novi. Oke, Bapak Novi, terima kasih untuk pertanyaannya. Pertanyaannya bagus ya teman-teman. Saya ulang lagi. Kalau misalnya pasiennya ada batuk terus menerus tapi berat badan tidak turun ya Pak? Ya, Kira-kira TBC atau bukan? Oke, jadi biasanya pasien-pasien yang datang ke dokter itu dengan keluhan batuk itu akan dievaluasi dulu, diberikan terapi, contohnya diberikan obat batuk. Nah itu dilihat lagi kalau dalam kan tadi dibilang 2 minggu berturut-turut batuknya tidak membaik. Berarti kalau sudah diberikan obat batuknya masih belum membaik, biasanya dokter akan sarankan untuk pemeriksaan darah Pak. Pemeriksaan darah, nanti darahnya akan diperiksa di laboratorium. Setelah itu baru bisa dicocokkan kalau misalnya memang darahnya terindikasi kuman TBC tersebut. Jadi gejala TBC ini belum tentu ada di semua pasien atau seseorang yang kena TBC belum tentu mengalami semua gejala yang tadi saya sebutkan. Bisa jadi hanya satu atau mungkin karena juga ada yang nggak ada malah Pak. Curiganya memang seperti itu karena balik lagi Indonesia adalah negara dengan iklim tropis yang disukai oleh kuman-kuman TBC ini. Terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Terima kasih tuh. Ya, hadiahnya menyusul. Ya, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya Bapak Ibu? Ya, saya mau tanya tuh. Ya, silakan Ibu. Ibu siapa nih? Ibu Is. Oh, Ibu Is ya, silakan Bu. Ya, saya tadi kan suster ada jelasin ya kalau penularan itu dari udara. Kalau misal ada pasien udah fix nih, udah positif TB, terus itu kira-kira perlu isolasi nggak ya? Terus kalau misal makan, mandi itu perlu dipisah dulu nggak? Oke, terima kasih Bu untuk pertanyaannya. Kalau misalnya ada pasien atau ada orang sudah terdiagnosa TB, kira-kira harus isolasi atau ya isolasi diri berarti memisahkan diri, terus pisah makanan di alat makan dulu. Tadi saya sudah jelaskan, biasanya pasien-pasien itu diberikan obat 2 minggu. 2 minggu setelah dia terdiagnosa positif TB, otomatis dia harus dalam pengawasan 2 minggu dulu, pengawasan ketat. Otomatis biasanya sih dokter akan menyarankan untuk isolasi dulu, isolasi lalu pakai masker sih yang biasanya pakai masker 2 minggu pertama. Setelah itu lanjut pengobatan, maskernya boleh dibuka. Kalau untuk alat makan sendiri itu sih nggak akan ada penularan sih Bu. Gitu. Jadi memang penularannya hanya lewat udara. Jadi kalau kita makan makannya digunakan bersama-sama satu keluarga biasanya aman. Yang penting cuci bersih aja. Gitu. Jelas Ibu? Kira-kira ada pertanyaan lain Bapak Ibu? Atau sudah cukup? Kira-kira ada pertanyaan lain? Sudah ya, cukup ya. Oke, terima kasih banyak. Semoga penyuluhan saya hari ini boleh bisa membantu Bapak dan Ibu dan juga semoga kita terjauhkan dari kuman TBC supaya kita bisa sama-sama supaya kita bisa sama-sama jauh dari kuman TBC, dijauhkan dari penyakit TBC. Terima kasih untuk waktunya. Sekali lagi selamat pagi, sehat selalu. Sehat selalu.